Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah dengan judul Asma binti Abu Bakar Siddiq, penjaga rahasia besar. Asma dijuluki si dua sabuk. Terkumpul dari dirinya segi kehormatan dunia dan kehormatan di akhirat. Asma adalah wanita besar dalam sejarah Rasulullah. Tidak mesti menyebut nama Asma, karena ia ikut menjadi arsitek tak langsung dari Islam. Ia adalah wanita satu-satunya yang muncul dalam peristiwa hijrah dan pelarian Rasulullah, dan dia pula lah pulang pergi mengantarkan makanan dan minuman beliau dan para sahabat ke Gua Sur. Tidak ada seorang wanita pun di dunia ini mempunyai kehormatan seperti itu. Satu buku yang tebal belumlah cukup untuk menulis riwayat hidup, kepribadian, kehidupan sehari-hari, kegiatan, serta kelebihan-kelebihan lainnya. Hanya dia di antara teman-temannya yang benar-benar seorang perempuan yang di dalam sejarah hidupnya ditemukan unsur seorang gadis yang budiman, unsur seorang istri yang berbakti, dan unsur seorang ibu ideal yang memiliki sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan tersendiri yang jarang ditemukan di dalam diri seorang wanita. Asma adalah putri Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, dan orang Islam pertama yang mengorbankan kekayaan dan jiwanya untuk perjuangan menegakkan agama. Ibunya adalah seorang wanita terkemuka dalam pergaulan wanita-wanita bangsawan yang bernama Katilah binti Abdul Uzza, yang diceraikan suaminya setelah Asma lahir. Ibunya pulang kembali ke tengah keluarganya, sedangkan Asma tetap tinggal di bawah asuhan ayahnya, Abu Bakar Siddiq. Asma adalah salah seorang yang pertama sekali masuk Islam. Urutannya adalah yang 17 dari orang yang mula-mula beriman dan mengakui Allah dan Rasulnya, dan imannya adalah iman yang melibatkan seluruh pikiran, hati, dan perasaannya. Ketika tekad Rasulullah sudah bulat untuk berhijrah dan waktunya sudah beliau tentukan, serta beliau sudah berangkat bersama sahabat setia beliau Abu Bakar Siddiq ke Gua Sur untuk bersembunyi, Asma adalah satu-satunya wanita yang mengetahui gerak-gerik dan rencana Rasulullah serta Abu Bakar. Juga 3 orang lainnya, yaitu saudaranya Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Urayyah. Banyak orang mengatakan bahwa wanita tidak bisa dipercaya, tetapi gerak-gerik dan pelarian Rasulullah itu merupakan suatu rahasia yang sangat besar. Yang tahu rahasia itu adalah seorang wanita, tetapi rahasia itu tidak sampai bocor, tetap tertutup rapat. Seandainya Asma membuka rahasia itu, apakah yang akan terjadi? Seandainya rahasia itu sampai ke telinga orang-orang kafir, maka umat manusia itu pasti akan tenggelam di dalam penyembahan berhala yang terkutuk ini sampai hari kiamat nanti. Meski dengan tindakannya menyimpan rahasia itu sangat besar risikonya, tetap ia lakukan, dan ia selalu berusaha agar tidak diikuti oleh mata-mata atau pengintai-pengintai saat Asma mengirim makanan dan minuman ke Gua Sur. Dan Islam pun berjalan di dalam garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Telah menjadi kenyataan bahwa Islam telah menunjukkan laki-laki bukanlah satu-satunya pembangun kebesaran Islam, tetapi wanita pun telah ikut andil dengan jiwa, harta, dan martabatnya, serta seluruh tenaga dan daya yang diberikan Tuhan kepadanya. Siti Khadijah misalkan telah mendukung Rasulullah dengan segenap kekayaan, harga diri, dan kemampuannya yang dimilikinya. Khadijah telah memberi Rasulullah ketenangan hidup sehingga beliau dapat beribadat sepenuhnya, kemudian ikut berdakwah ketika Muhammad telah dianggap menjadi nabi dan harus menyampaikan risalahnya, serta menjadi rekan dan pembantu terbaik. Nama Khadijah selalu beliau sebut-sebut dengan indah, karena sampai beliau meninggal dunia selalu beliau lukiskan dengan lukisan paling bagus yang pernah diterima oleh seorang wanita, atau lebih dari itu lagi. Rasulullah hampir selalu menyebut nama Khadijah bila saja hendak pergi lalu memujinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari Rasulullah memuji Khadijah, "Kali ini aku tak tahan sehingga aku berkata, perempuan nenek-nenek begitu
padahal Allah telah memberi gantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah marah sekali sehingga jidat beliau bergerak-gerak karena sangat marahnya. Tidak, demi Allah, Allah telah tidak pernah menggantikannya dengan yang lain yang lebih baik. Ia memberi kepadaku di saat-saat semua manusia kafir. Ia beriman kepadaku di saat seluruh manusia durhaka, dan ia mengorbankan seluruh harta kekayaannya di saat-saat yang orang tidak ada yang membantuku, serta darinya lah Allah mengaruniaku beberapa orang anak, sedangkan dari yang lainnya tidak ada, katanya. Keikutsertaan wanita di dalam membangun singgasana Islam adalah suatu keikutsertaan yang wajar, tangguh, dan efektif. Mereka ikut serta dengan jiwa dan harta benda mereka, dan dalam berhijrah ke Abbasiyah, wanita bergandeng bahu dengan laki-laki serta berjuang dengan sungguh-sungguh. Salah seorang mereka adalah Asma, putri Abu Bakar. Dia adalah orang ketiga berencana menyembunyikan diri dari hijrah, dan hijrah yaitu Muhammad, Abu Bakar, dan Asma. Tidak ada seorang pun yang tahu selain dia tentang rencana yang berbahaya itu, dan tidak ada seorang pun selain Asma yang mengetahui di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Berkali-kali Asma mengunjungi mereka dengan sangat hati-hati sehingga jejaknya tidak dapat diikuti oleh orang-orang Quraisy yang sedang mencari Nabi Muhammad dan sahabat beliau untuk mereka bunuh. Asma digelari si dua sabuk sebagai penghormatan dan penghargaan atas tindakannya yang membelah dua ikat pinggangnya untuk mengulurkan makanan dan minuman Rasulullah. Meskipun ada di antara orang Islam yang mencemari kehormatan beliau seperti penduduk Syria dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuh putra Rasulullah Abdullah. Hijrah Rasulullah dihiasi oleh banyak pengorbanan Asma. Yang terpenting ketika ayahnya mengangkat semua harta yang dimilikinya, tetapi Asma tidak mengeluh, bahkan senang dan berbahagia. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, sampai berkata kepada Asma setelah beliau pergi, "Demi Allah, ia terlalu kejam kepada kita dengan meninggalkan dan membawa seluruh miliknya. Tidak, banyak sekali kebaikan yang beliau tinggalkan buat kita," jawab Asma. Asma lalu mengambil beberapa butir batu, kemudian meletakkannya di sela-sela dinding tempat ayahnya biasa menyimpan barang-barang, lalu menutupnya dengan kain. Dipegang tangan kakeknya lalu dimasukkan ke dalam lubang itu. "Ini barang-barang yang ditinggalkan ayah buat kita," katanya. Baik, bila ini yang ditinggalkan buat kita, sungguh baik dia, dan ini cukup untuk bekal kita," kata kakek Asma. Padahal Abu Bakar tidak meninggalkan sesuatu pun. Tindakan Asma itu hanya sekedar untuk menenangkan hati kakeknya. Peristiwa di atas menunjukkan tentang kepribadian Asma. Ia tidak mengeluh karena ayahnya membawa seluruh harta bendanya. Ia menyadari bahwa sang ayah pergi untuk menemani Rasulullah. Mereka akan pergi ke suatu negeri yang belum mereka kenal, dan perjalanan itu memerlukan bekal. Sementara Asma hidup di negeri sendiri yang tentu dapat mudah mengurus diri, mengusahakan kebutuhan sendiri. Hati Asma gembira dengan nasihat yang ditinggalkan ayahnya, dan membuat ia tenang tinggal bersama kakeknya, sehingga ia tak cemas dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka nantinya. Kepribadian yang terbesar dalam krisis keuangan itu memang ketabahan serta ketenangan, dan tidak susah menerima cobaan yang kelihatannya perih, tetapi pada hakikatnya membahagiakan. Hal itu karena Asma rela dan senang dengan tindakan ayahnya. Oleh karena itu, ia tidak mengeluh dan tidak mementingkan diri sendiri. Asma binti Abu Bakar adalah seorang wanita muslimah dan mukminah, dan salah seorang pembangun sejarah umat manusia dan masyarakat Islam yang dicita-citakan. Semoga kita dapat memiliki apa yang dimiliki wanita pejuang yang besar itu. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah SWT. Demikian kisah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjuangannya, yaitu menolong Rasulullah dan Abu Bakar saat-saat melakukan persembunyian di Gua Sur. Dia satu-satunya wanita yang tahu di mana tempatnya, dan dia mengirimkan makanan dan minuman setiap hari. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Tirmidzi Majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.